عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هولنا أفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت فتسجد الله وتنادى شفاعة شفاعة الله فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع
الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا وبك نبي الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع الله وكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع يا رسول الله جينا لزيارة قصيدنا الله لا تجي منك شفاعة عند رب العالمين واسقنا يا الله. رب أغيثنا بحيانها الطالية ما أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وختم العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة اللهم صل وسلم عليه. من له الحسن تجمع أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شاع يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan minta kepada Abuya untuk mentahnik, meresmikan nama anak yang dilahirkan yang ada di depan kita, yang diberi nama Halimah Al-Barirah. Jadi silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh yai dan nyainya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberikan namanya Halimatul Barirah Haryadi binti Muhammad Haryadi Ansori. Semoga anak yang diberikan nama tadi akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis saqalain. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa la tadhurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Fahamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairul awamiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas berkat rahmat Allah, nikmat Allah yang membuat kita bisa berkumpul bersilaturahmi karena Allah di tempat yang cinta dan insya Allah dicintai oleh Allah, di majelis taklim al-imdad lil irsyad wa ratibil haddad, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, sebagai bentuk wujud cinta yang tak terbendung dan rindu yang tak berujung. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat, masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan rahmat, kekal bersama baginda Nabiullah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita cintai, orang tua kita Abuya Umar Abdul Aziz Syahab, yang kami hormati Aba Mujari, yang kami hormati Aba Alwi Syahab, yang kami hormati Ujuk Zul yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah jaga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, yang kami cintai, dua cahaya abadi yang sabar membimbing, menerangi, mengajari kami di lorong abadi. Yang pertama, Al-Ustaz Murabbi Haji Muhammad Iqbal Harun LC, sekaligus Khodimul Majelis Al-Imdad Lil Irsyad wa Ratibil Haddad. Yang kedua, Al-Habib Ahmad Ghalib Al-Kaf, selaku Mudirun Ma'had Jam'iyatul Khairiyah, yang mana pada malam hari ini diwakilkan oleh Al-Ustadz Alauddin, dan beliau juga beliau mengamanatkan kepada seluruh santrinya untuk hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi keluarga-keluarga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para asatiz yang jauh dari Indralaya, dari Pondok Pesantren Ittifaqiyah. Yang kami hormati Al-Ustaz yang lebih jauh lagi, yang hadir pada malam hari ini dari Nigeria, Syekh Usman Muhammad LC, jauh dari Nigeria datang ke Indonesia. Yang kami hormati para asatiz pengajar Pondok Pesantren Jam'iyatul Khairiyah. Dan yang kami hormati para seluruh alim ulama, para asatiz, dan tentunya para hadirin yang menyempatkan hadir pada malam hari ini, serta para hadirin hadirat yang menyaksikan pada live streaming. Semoga dengan keberkahan Maulid pada malam hari ini menambahkan keberkahan hidup kita di dunia ini. Amin amin rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, acara Maulid ini tak hanya dimulai pada malam hari ini, akan tetapi telah dimulai dari malam kemarin. Dimulai dengan pembacaan khotam bil ghaib,
pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz tanpa melihat mushaf Al-Quran. Masya Allah. Yang dibacakan oleh para asatiz, para pengajar, guru-guru di Pondok Pesantren Ittifaqiyah. Dan malam hari ini kita sama-sama mendengarkan. Kita mulai acara malam hari ini dengan pembacaan Sirah Nabawiyah yang dirangkum oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dalam kitab maulidnya, kitab Diya Ulami. Alhamdulillah. Dan selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ustadz Muhammad Iqbal Harun LC. Kepada Kiai kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita ta'zimi Abuya Murabbi Ruhina Sayyidil Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, matta'anallahu ta'ala bituli hayatih wa riayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia Abuya. Allah terus sehatkan Abuya Umar untuk terus memberikan pengawalan, meluruskan dan membawa umat kepada kebaikan. Mudah-mudahan juga pesantren beliau, juga seluruh tenaga pengajar yang ada di pesantren Rubat juga diberikan kebaikan, diberikan taufik, inayah, hidayah dalam berkhidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita ta'zimi guru kami, penceramah kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, yang mohon maaf tadi terlupakan disebut oleh MC, tapi mudah-mudahan MC isinya tidak berkurang Ustaz, ya tetap aman. Beliau adalah sosok yang kita sama-sama kagumi, beliau sosok yang alim, beliau mutabahir fi ilmih, yang mudah-mudahan juga Allah senantiasa berikan taufik, inayah, hidayah kepada beliau dalam berdakwah, dalam berkhidmah, dalam mengajar, dalam menerangi umat semuanya. Yang kami ta'zimi orang tua kami Ujuk Zul sebagai representasi pengganti atau adik atau penerus dari Kiai Haji Syekh Ali Umar Thayyib rahimahullah rahmatul abrar, yang beliau menjadi penasihat kami. Juga yang kami ta'zimi ada Habib Alwi bin Syahab yang berkenan hadir. Juga ada Habib Ali. Kenalnya Habib Ali TMD beliau. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Habib ini lagi sakit tapi masih ngijau keberangkat ke sini walhamdulillah. Para asatidz, para kiai, Ustaz Kiai Muhammad Idrus, kemudian asatidz yang lain yang kami tak bisa sebutkan satu persatu, yang saya cintai dari awal sampai sekarang, para kekasih hati bagian belahan jiwa Habibana Mahdi, teman-teman hadrah Asyikul Mustafa yang terus mudah-mudahan terus kompak, terus senantiasa semangat dalam mensyiarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Habibana Mahdi bin Syahab. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di waktu yang sangat baik, di malam yang sangat baik, diawali dengan rahmat Allah yang luar biasa, dengan hujan yang luar biasa, karena beliau menyatakan la tasubul yaum wa la tasubul matar. Jangan kalian menghina hujan, jangan kalian menghardik kepada hari, karena semuanya merupakan ada kebaikan daripada Allah. Maka kita bersyukur kehadirat Allah atas segala kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak mengurangi
khidmat kita tidak mengurangi kehusyuan kita kelak akan mendengarkan nasihat tausiah dari Kiai Haji Abdul Majid Dahlan insyaallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pun kita bersalawat dan salam kepada hadratur Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, di sambutan yang ini yang pertama kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan donasi bantuan, telah memberikan sumbangsih yang luar biasa yang kami tak bisa sebutkan satu persatu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Australia, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera Selatan, semuanya banyak urun rembuk untuk sama-sama memberikan khidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikut dalam mensyiarkan Maulidun Nabi. Berarti kita yakin dan sangat bersyukur kehadirat Allah bahwa ternyata syiar Maulid Nabi, syiar Mahabbatur Rasul sudah sampai ke seluruh semesta alam. Dan ini merupakan satu tanda yang baik. Juga kita bersyukur, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pertama, yang kedua kepada para tetangga yang telah memberikan keluangan tempat. Kemudian sudah berkenan kami ganggu waktunya dengan lalu lalangnya kendaraan, mungkin dengan suara kami yang tidak kecil. Kemudian dengan kegiatan yang ramai seperti ini kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Majelis Al-Imdad Lil Irsyad Waratibil Haddad yang telah berjibaku luar biasa. Banyak cerita terjadi dalam rangka menjalankan maulid, melaksanakan maulid pada malam hari ini. Maka Al-Faqir ucapkan selamat bahwa kita atas berkah kerjasama, maka kita bisa melaksanakan hal-hal yang awalnya kita pesimis, yang awalnya mungkin kita tak percaya bisa melaksanakan acara seperti ini. Maka kami Al-Faqir ucapkan terima kasih atas segala sumbangsihnya. Juga kepada ibu-ibu yang bergabung dalam Majelis Al-Imdad Lil Irsyad Waratibil Haddad Lin Niswan atau Lin Nisa, yang mereka sudah juga banyak mensupport kegiatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim media yang diasuh oleh Habibana Abuya Syukri bin Syahab dengan media PSM-nya, juga kemudian dari Hadrah dan sound system yang dibina, yang diperkarsai oleh Habibana Mahdi bin Muhammad bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan musahabatur Rasul, dengan beliau berdampingan dengan jadduhul a'zam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, juga kami laporkan kepada Abuya bahwa 2 tahun ini seperti 2 tahun kesedihan bagi kami. Sebagaimana tahun kemarin kita ditinggalkan oleh Habibana Mahdi, belum kering air mata kami. Beberapa waktu yang lalu kami ditinggalkan oleh orang tua kami, yaitu almarhum Bapak Indra Mulyawan, yang beliau ini telah banyak ikut berdakwah. Beliau dakwahnya tidak dengan suara, tidak dengan ceramah, tapi beliau berdakwah dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan nasihatnya. Tetapi beliau ternyata lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di kesempatan ini minta suratul Fatihah dihadiahkan kepada beliau berdua yang amat sangat kami sayangi, Habibana Mahdi bin Syahab dan ayah kami, ayah Indra Mulyawan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat keduanya setinggi-tingginya. Kemudian berhak mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kullitin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapan terima kasih yang selanjutnya juga kami ucapkan kepada teman-teman yang berkenan hadir, rekan-rekan kami. Di sini banyak ketua-ketua masjid, ada ketua-ketua musalla, tempat Al-Faqir mengajar dan berkhidmah. Di sini hadir ada ketua rombongan dari Masjid Nurul Persada Indralaya yang tak mau naik
tak mau naik ke sini. Kemudian ada pengurus masjid dari Ar-Rahman Tanjung Batu yang hadir juga, Masjid Walimah. Kemudian hadir juga dari Tanjung Batu, juga hadir dari Masjid At-Taqwa Senuro Abuya. Kemudian ada yang dari Tanjung Lagoh, jauh dari Banyuasin datang ke sini untuk bermaulid. Masya Allah. Juga hadir teman-teman yang lain juga yang datang dari puting bumi sana. Ini Syekh Utsman Nigeria. Beliau ini takharraj dari Sudan, S1-nya di Sudan, S2 itu beliau mengambil di S2 di IAIQ, di Institut Ilmu Al-Quran Litifakiyah, yang digawang, yang dipimpin oleh Ustadz muda, Ustadz Dr. Zaim Al-Hafiz. Mana beliau? Ini beliau. Ya, beliau Dr. Zaim Al-Hafiz, masih muda, wakil rektor IAIQ. Ya. Kemudian kami ucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran Bapak Ibu yang kami mungkin tak bisa sebutkan satu persatu. Percayalah bahwa tidak ada niatan untuk tak menyebutkan antum semua. Tetapi jauh di lubuk hati yang dalam, kami ucapkan terima kasih juga kepada semuanya, kepada asatidz yang berkenan hadir, juga berkenan menghantarkan muridnya. Di sini ada murid Abuya Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kaf, 170 santri dikirim pada malam hari ini. Kemudian juga ada Ustadz Yoyo yang membawa jamaah beliau Irsyadul Ikhwan. Juga ada murid-murid dari Ustadz Taufik yang ini mereka merupakan guru-guru kami dalam berdakwah, dalam menebarkan dakwah Rasulullah SAW. Juga wabil khusus terima kasih yang amat besar kepada yang pertama kepada Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, yang mohon maaf ketika awal kami ingin mengadakan di bulan Oktober, ternyata itu tabrakan. Kemudian kami minta ganti jadwal dan beliau pun tetap bersedia dengan kesibukan beliau yang luar biasa. Fajazakumullah khairan majazaa as-salihin. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting, kami dan kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Abuya Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, yang mudah-mudahan Allah balas segala beliau, segala juhud beliau, segala kebaikan beliau, segala karam dan Masya Allah yang telah memberikan pengayoman kepada umat. Surban yang kami pakai, syal ini merupakan pemberian beliau, hadiah dari beliau. Beliau menyatakan, Ustadz Iqbal, ini saya punya syal, Al-Fakir punya syal, dan tolong dipakai. Walhamdulillah kami telah pakai. Jazakumullah ya Buya. Kemudian ikhwan dimuliakan Allah, malam hari ini dengan kebijaksanaan Abuya, dengan kebaikan Abuya, maka malam hari ini ada 4 tempat maulid. Dan ini bukan dalam rangka gengsi-gengsian, bukan untuk bersaing dalam makna yang negatif, tidak. Bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah. Malam hari ini ada di Kampung Serang Abuya Al-Habib Ali Barakbah di Kampung Serang, Diaul Mustafa. Kemudian malam hari ini ada majelis kita, Majelis Al-Imdad. Di seberang di hulu ada maulid Ustadz Harun Zamzami. Kemudian juga ada maulid Ikhtitam Ishrin. Yang Masya Allah, satu pelajaran yang dapat kita ambil dari Abuya, beliau membagi semuanya dengan rata. Beliau kirim anak-anak beliau pertama di Ishrin, juga beliau kirim di Muallim Harun Zamzami. Dan beliau juga berkenan, beliau sendiri hadir di majelis imdad. Ini menunjukkan bahwa Abuya sosok yang raufun rahim, sosok yang mengayomi umat. Beliau tidak pernah punya niat untuk membeda-bedakan, tidak pernah beliau untuk melebih-lebihkan. Semuanya sama di mata Abuya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan sehat wal afiat kepada Abuya, terus diberikan kekuatan, terus beliau senantiasa diberikan taufik, inayah, hidayah, hajat-hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan beliau dari segala madarat dan segala hal yang tak baik insyaallah. Kemudian terakhir ya ikhwah dimuliakan Allah, sebagai bentuk terima kasih kami juga menyampaikan amanah teman-teman yang telah banyak menitipkan donasi yang seperti kami sampaikan di awal. Maka tolong pada malam hari ini kita akan menikmati suguhan yang ini dipersembahkan. Sebenarnya kami hanya pelaksana saja. Yang memberikan itu adalah Allah melalui tangan para donatur-donatur yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara bahkan luar negeri.
Maka kita ucapkan dan kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan hartanya, memberikan kepercayaan kepada kami. Yakin dan insya Allah semua donasi antum kami kerahkan untuk kebaikan maulid, semuanya tidak akan disisakan insya Allah. Fajazakumullah khaira majaza as-salihin. Wabil khusus kemudian kami minta bahwa selanjutnya dalam setiap hari antum atau minimal seminggu sekali berkirim Fatihah untuk Habibana Mahdi bin Syahab yang terus sampai hari ini kebaikan beliau terasa. Hadrah yang kita dengar, maka murid-muridnya adalah murid-murid beliau. Sound system yang enak ini merupakan hasil inisiasi beliau. Bahkan kalau Anda bilang kepada saya, kepada Al-Faqir, Ustadz Habib ini dekat rumah, banyak habis duit untuk sound system, dipakai untuk bantu asatiz, habaib untuk melaksanakan acara. Masya Allah. Kemudian kursi yang kita duduki ini berkah hasil karya beliau, kebaikan beliau, dan majelis ini adalah majelis yang dibina oleh beliau, diinisiasi oleh beliau, diberikan bantuan yang sangat banyak oleh beliau, baik bantuan materi, nasihat, penjagaan, kemudian apapun itu. Maka mudah-mudahan Allah melahirkan Habib Mahdi yang baru untuk memajukan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semua pahala yang kita dapat pada malam hari ini pun ternyata pada akhirnya beliau mendapatkan memanen pahala dari apa yang beliau tanam selama ini. Usikum menafsi bitaqwallah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran kasiran kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun LC atas kata sambutannya. Dan kami ucapkan maaf tiada kesengajaan untuk sesuatu yang tak disebutkan. Dan selanjutnya mari kita diam sejenak, kita fokus mendengarkan, kita simak dari hati yang paling dalam penyampaian hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Kepada Kiai kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa arsalahu ila kafatil wara basyira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira wa ala alihi wa ahli baitihi a'immatil huda wa masabihid duja allazi azhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi, hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab atallallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, para asatiz, para habaib min abnaid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, dan Sahibul Bait pada malam hari ini, guru kita Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun LC
beserta seluruh jajaran pengurus dan jamaah Majelis Al-Imdad wal Irsyad Ratibil Haddad, serta tamu kita yang jauh dari Nigeria Syekh Usman, serta sahabat-sahabat kita dari tim Hadrah Asyikul Mustafa yang tadi telah bersama-sama membacakan kitab Maulid Diyaul Lami, para alim ulama, para tokoh sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang sempat hadir, serta hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Selaku insan yang beriman, mari kita mengkhususkan rasa syukur terlebih dahulu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan dalam keadaan iman, masih ditakdirkan di dalam hati kita terdapat rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir meringankan langkah dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun malam hari ini kita sudah berada di malam yang pertama di bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir dalam peringatan majelis Maulid pada malam hari ini. Tadi yang disebutkan oleh Ustadz Iqbal Harun cuma 4 itu yang terdeteksi melalui GPS beliau. Sebenarnya sangat banyak majelis-majelis Maulid yang tetap dilaksanakan sampai dengan malam hari ini. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, baik yang di depan, yang di belakang, yang lagi minum, yang lagi berkelakar, yang micit HP, tanpa terkecuali mudah-mudahan pada saatnya ya yang ngerasa, yang tidak ngerasa sudah. Mudah-mudahan pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita semua menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terlebih dahulu kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun yang sejak beberapa waktu yang lalu sudah mengamanahkan kepada kami untuk hadir di majelis ini tanpa ada niat untuk mengajari atau apalagi untuk menggurui, karena rasanya malu kalau berbicara, karena di sini ada orang-orang tua kita, ada guru-guru kita, ada para habaib bin abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat ana dari rumah sejak beliau minta ana berkenan hadir malam hari ini cuma sekedar untuk mengabulkan apa yang menjadi harapan beliau dan harapan para pencinta-pencinta Rasulullah yang selalu berasa dahaga untuk berharap keteladanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah hadirin rahimakumullah. Ini kisah nyata terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika beliau mendapatkan informasi bahwa di Syria terdapat seorang muhaddis yang sanad hadisnya masih begitu dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sang muhaddis tersebut cuma diselingi oleh 3 orang muhaddis. Sementara kita tahu pada masa itu di dalam kajian ilmu hadis orang yang paling dekat sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Malik bin Anas. Sehingga tidak salah kalau beliau digelari, dijuluki dengan julukan Imamul Muhaddisin. Dan siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang daripada imam mazhab yang 4, bahkan belum dianggap seorang itu sebagai seorang muhaddis atau seorang ahli hadis
kalau sampai dia tidak mengenal kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Akhirnya berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal dengan tujuan untuk mengaji, untuk mengambil sanad hadis kepada sang ulama. Setelah beliau mendapatkan informasi, maka beliau berangkat dengan tujuan niat untuk mengambil ijazah hadis, mengambil sanad hadis. Begitu sampai beliau di tempat yang dituju, ternyata saat itu beliau menyaksikan sang ulama, sang muhaddis, saat itu tengah memotong daging dan mengiris roti. Sementara di hadapannya ada seekor anjing yang siap untuk diberikan makan. Ini roti dipotong, daging diiris, diberikan kepada seekor anjing yang ada di hadapannya. Begitu mendekat, Imam Ahmad bin Hambal mengucapkan salam, tapi sang tuan rumah yang dituju menjawab salam seolah-olah tidak acuh dengan kehadiran Imam Ahmad bin Hambal. Dia tetap asyik dengan aktivitasnya, memberikan seekor anjing makan. Begitu selesai, beliau membasuh tangan dan membersihkan diri. Kemudian baru beliau menerima kehadiran Imam Ahmad bin Hambal. Begitu sudah duduk, beliau katakan, Anda datang untuk mengaji hadis kan? Betul, kata Imam Ahmad bin Hambal. Aku datang untuk mengambil sanad hadis. Anda datang merasa seolah aku tidak peduli dengan kehadiranmu, kaget bukan main Imam Ahmad bin Hambal. Ini sang muhaddis ternyata punya firasat yang luar biasa, mampu membaca kondisi diri seseorang. Ketahuilah, kata sang muhaddis, tidak seorang pun di antara penduduk kampung ini yang memelihara seekor anjing, melainkan anjing tadi yang kau lihat adalah anjing yang datang dari tempat yang jauh. Dia datang ke sini berharap untuk kuberikan makan. Kenapa aku lebih fokus kepada dia daripada kehadiranmu? Sebab dia datang terlebih dahulu sebelum engkau datang ke hadapanku. Akhirnya sang muhaddis mengucapkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Haddasani Abu Zinad wa qala haddasani Al-A'raj wa qala haddasani Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qata'a raja'a man yartajihi qata'allahu raja'ahu yaumal qiyamah. Ngerti tak kira-kira arti itu? Ngapa kamu cak lesu lu? Baru mulai ceramah. Aku lah para anak ceramah. Esteler baru naik, coba dari tadi. Yang kira-kira arti hadis itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa orang yang memutuskan harapan orang-orang yang berharap kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan harapan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Wallahi kafa bihadzal hadis. Demi Allah, cukup bagiku satu hadis ini, tidak perlu engkau bahas hadis yang lain. Kenapa? Karena hari ini aku menyaksikan dengan mata kepalaku bahwa engkau bukan hanya sekedar seorang muhaddis, tapi engkau adalah orang yang telah mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ngabulkan harapan guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Iqbal Harun, mengabulkan harapan para pencinta Rasulullah yang selalu merasa dahaga untuk mendapatkan keteladanan, butir-butir hikmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semua tanpa terkecuali orang-orang yang harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, Rasulullah ini merupakan samudra keteladanan yang tidak pernah habis untuk kita gali. Semakin kita berbicara menggali tentang Rasulullah,
semakin kita menemukan bagaimana kemuliaan dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita menyadari bagaimana sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin menumbuhkan kesadaran bahwa begitu jauh diri kita dari sifat-sifat kesempurnaan, apalagi sifat kemuliaan. Dari sisi manapun kita menggali, mengkaji tentang Rasulullah, maka sungguh di situ ada keteladanan buat kita. Apakah itu dari sisi muamalahnya, dari sisi ibadahnya, akhlaknya, subhanallah. Beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan berakhlak dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran saja kita sudah mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Silakan buktikan, ini fakta. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, tidak ada yang tidak mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi mulia karena malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ramadan menjadi istimewa karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Termasuk majelis pun akan menjadi mulia, di mana di dalamnya terdapat doa kita diijabah adalah ketika di majelis itu dikhatamkan Al-Quran. Tadi malam sudah ada khatmul Quran. Subhanallah. Di antara salah satu saat di mana doa diijabah adalah ketika khatam Al-Quran. Bahkan hadirin rahimakumullah, tidak ada kelompok, golongan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarga Allah kecuali Ahlul Quran. Ini Ustaz Iqbal kalau nyebut Ahlul Quran, anda langsung terbayang wajah Allah yarham Kiai Nawawi dan Ji, rahimahullah rahmatal abrar, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Sesungguhnya bagi Allah di bumi ini ada keluarga. Ketika ditanya siapa keluarga Allah ya Rasulullah, ahlullahum ahlul Quran, kata Rasulullah. Keluarga Allah adalah keluarga Al-Quran. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ngaku umat Nabi Muhammad, kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, suatu keaiban ketika disodorkan Al-Quran, ternyata kita tidak mampu untuk baca Al-Quran. Ilmu duniawi kita sanggup korbankan segalanya. Jarak yang jauh kita tempuh, biaya yang begitu besar kita korbankan, sampai punya gelar berbaris-baris baik di belakang maupun di depan namanya. Tapi yang menyedihkan saat akad nikah, baca syahadatnya lagi tak lurus. Nah, kacau. Tanya punya tanya, begitu ditanya kenapa, ternyata Iqra 6 lagi tak tamat. Kira-kira musibah dah. Ngucap asyhadu an la ilaha illallah, acah-acah, alah keremak ngegembat mulut budak itu. Ya. Ketika yang lain dia sanggup korbankan, dia tempuh untuk mendapatkan ilmu. Tapi begitu disodorkan Al-Quran, ya Allah, sedih kita. Ya. Nih. Maka umat Rasulullah jangan sampai jadi orang yang buta huruf terhadap Al-Quran. Nah, yang kadang-kadang malah jadi sedih itu Pak, ngaji tak baca, mati-mati nak jadi imam, tak masuk jadwal imam merajuk, update status, tulis status di WhatsApp, posting pula di Facebook, ngatoi wong masjid, pak betakoan galo. Iya. Ada dah yang model itu? Ada apa banyak? Jawablah dewe, aku kan nanya wae. Nih. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Dan banyak lagi. Begitu kita gali, ya Allah, dari sisi manapun, zahira wa batina, ada keteladanan buat kita. Beliau adalah orang yang menjadi sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan. Coba tadi lihat. Saat kita qiyam, marra'a wajhaka ya Sa'ad. Betul kan? Ya karimal walidaini. Bukan dak galak belagu Ustaz Iqbal, memang suara aku jahat, napasku pendek. Kaki aku belagu putus tengah jalan, kamu nguyok yaku. Ya. Siapapun orang yang memandang kepada engkau wahai Rasulullah, yas'ad, pakai fi'il mudhari' pula mau. Gembira. Kegembiraannya bukan hanya malam hari ini, besok, lusa, seterusnya. Ini yang mesti kita contoh dari keteladanan Rasulullah
Kalau bisa kehadiran kita bisa menjadi penggembira buat orang lain. Habib Mahdi bin Muhammad Syahab 1 tahun lebih beliau sudah berpisah dengan kita. Tapi kebaikan beliau masih tetap disebut. Nah ini tanda memang benar baik. Maka itu kita dalam kehidupan hadirin rahimakumullah tidak perlu menepuk dada mengaku diri orang baik. Tapi yang paling penting bagaimana kita berbuat baik. Orang baik itu kaget. Nunggu dia meninggal dunia baru ketahuan. Lihatlah bagaimana komentar orang-orang yang masih hidup. Ya. Kalau saat masih hidup di dunia, setiap itu bisa direkayasa, Pak. Apalagi zaman sekarang dengan berbagai macam media sosial bisa mendongkrak ketenaran, popularitas dan lain sebagainya. Nih. Sedekah mie sekerdus, foto, upload di Facebook. Berbulan-bulan foto itu terpampang di Facebook. Padahal sedekahnya sekerdus itulah galonya, bukan tiap hari. Nih. Orang baik, walaupun dia sudah wafat, kita lihat bagaimana komentar orang-orang yang hidup. Ngapo kamu cak lesu kalau itu? Aku nyerito ke mati. Mentang lari hujan aku dari pelaju sana, tidak lesu-lesu. Ya. Abu Yano jauh datang malam hari, hujan masih datang, tapi tetap semangat. Ya kalau cerita mati, tidak mati, woi. Yang di belakang sana, kelakar-kelakar itu mati. Ya. Iyo, yang micit-micit HP tadi, dari tadi mati juga. Yang depan mati. Yang dari dalam rumah Ustaz dengar, mati juga. Pokoknya yang di depan, yang di pojok, di bawah, mati galau. Aku juga mati. Barangkali sudah kamu galau-galau. Ya barangkali. Ya. Lihatlah bagaimana komentar mereka yang masih hidup. Maka dikatakan dalam satu ungkapan bahasa Arab, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Bahwa seseorang itu akan menjadi cerita orang-orang yang hidup sesudah dia. Maka jadilah engkau bahan cerita yang baik bagi orang-orang yang mendengarnya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika siapapun yang memandang kepada beliau, ya saat hatinya senang, hatinya gembira. Ya karimal walidaini. Wahai manusia yang mulialah kedua orang tuanya dengan sebab beliau. Ini orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mulia. Jadi terlalu lancang, tak punya adab, Pak. Kalau sampai ada yang berani, apalagi penceramah mengatakan ayah ibu Rasulullah itu tidak selamat, itu manusia tidak punya adab. Lancang. Sekarang anak tanya dengan antum semua yang hadir di sini. Ya. Kira-kira mulia Nabi Isa apa mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyawab, oi, ngapa? Kira-kira mulia Nabi Isa alaihi salam apa mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad. Kira-kira mulia Maryam apa mulia Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Maryam saja melahirkan Nabi Isa alaihi salam menjadi manusia wanita yang terhormat dan mulia, maka bagaimana dengan Aminah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahimnya dititipkan manusia terbaik, bahkan manusia yang menjadi sumber segala cahaya. Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun. Tidak akan pernah kita melihat bagaimana cahaya purnama kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bakal bisa kita melihat bagaimana terangnya cahaya matahari kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan min khasaisi, di antara kekhususan Rasulullah, ma waqa'a zilluhu 'alal ardi qat. Rasulullah bayangannya tidak pernah jatuh di atas permukaan bumi. Kalau kita ada bayangan tidak? Hah? Niat, coba dulu. Ada. Nah berarti ada niat. Tapi Rasulullah bayangannya tidak pernah jatuh di atas permukaan bumi. Bagaimana mungkin cahaya matahari akan menembus jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara matahari itu sendiri adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min nuri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Maryam saja sebab melahirkan Nabi Isa alaihi salam, itu Maryam tuh subhanallah. Maryam ibu Nabi Isa, bukan Maryam yang kamu kenal itu, bukan. Ketika dalam penjagaan Nabi Zakaria, itu dalam kitab Bahjatul Wasail atas syarah kitab Ar-Risalatul Jami'ah, bagaimana beliau diperlakukan dengan baik oleh Nabi Zakaria, ditempatkan dalam mihrab. Itu mihrab dijaga sedemikian ketatnya, sedemikian amannya. Untuk masuk ke dalam mihrab itu harus melalui 7 lapis pintu yang setiap pintu dijaga oleh satu pengawal. Diberikan karamah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, ternyata ada sesuatu yang dilihat oleh Nabi Zakaria mencengangkan, mengagumkan. Kalau musim panas berlimpah buah-buahan musim dingin, kalau musim dingin berlimpah buah-buahan musim panas. Qala ya Maryam anna laki haza? Wahai Maryam, dari mana kau mendapatkan makanan ini dalam jumlah yang begitu banyak? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Jadi kalau ada yang nanya, ada tak dalil karamah Ustaz dalam Quran? Ini dalil karamah. Kalau ada yang minta nanya, mana dalil keramat? Jangan melok kelompok orang sebelah sana yang berani-berani lancang ngomong dalil keramat tidak ada dalam Quran. Nih baca ayat ini. Ini dalil keramat. Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Abuya Sayyid Muhammad, ini gurunya dari Abuya kita, ya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitabnya Khosais Ummatul Muhammadiyah, apa kata beliau? Kelak di akhir zaman pun Nabi Allah Isa alaihi salam ketika turun ke dunia itu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjadi pengikut syariat Islam. Beliau akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Levelnya pun turun ke dunia cuma level sahabat. Makomnya pun makom sahabat. Kenapa? Sebab Rasulullah bertemu secara fisik kepada Nabi Isa. Nabi Isa dipertemukan secara fisik kepada Rasulullah ketika Rasul dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi bawa pangkat kenabian, melainkan levelnya cuma level sahabat. Nih. Inilah bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang memandang kepada beliau menjadi sumber kebahagiaan, senang hatinya. Nama itulah kira-kira kita hidup ni menpacak. Kalau memang tak pacak berbuat baik, nolong wong berbuat baik, jangan mencaci maki, mencela wong berbuat baik. Kalau diri kita tidak lebih baik dari orang lain, jangan mencemooh orang lain. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika orang yang ada di hadapan beliau bisa merasakan kegembiraan. Nih, masih tahan dengar ceramah? Nah, kamu pacak jawab tak? Kalau pacak jawab, esteler jatah aku ni ku hadiah ke? Ada yang tahu tak? Rasulullah tu sampai wafat berapa jumlah ubannya? Kalau riwayat Anas bin Malik itu 18. Kalau riwayat Abu Hurairah jumlahnya 17. Jadi ceritanya esteleri balik bandar sonek balik. Ya kalau anak tanya siapa ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, kamu pasti jawab, bahkan kurang barangkali ini segelas. Ya. Jadi sumber kebahagiaan. Nah begitulah kita dalam kehidupan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang begitu banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan sampai ketika kita datang, ya Allah, wong lain ngerutuk, muncul pula wayang ini lah. Nama lah bagus-bagus tapi disebut wong diri kita wayang. Tak tahu aku dari mana sejarah ucapan wayang itu. Ya. Ada tak yang tahu? Nih. Kita hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini memang tidak terlepas. Kalau tidak dipuji, kita dicela.
Dan ini pun pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada yang memuji, ada juga yang mencela. Tapi tidak pernah celaan itu dibalas oleh Rasulullah dengan celaan. Justru yang dibalaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Ini orang yang gawenya mencela, mencaci maki, ya. Ini barangkali karena kurangnya diri bercermin. Ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, hei saudara, setiap manusia itu punya kekurangan. Setiap manusia itu punya kehilapan dan keaiban. Andai hilap manusia itu dibuka Allah seujung kuku, mungkin manusia tidak akan sanggup berjalan di muka bumi. Kita masih bisa berjalan dada membusung, wajah lurus memandang ke depan. Itu karena aib kita masih ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita mengetahui aib dan kekurangan diri? Imam Ghazali berikan kaifiatnya. Satu, kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin mengetahui kekurangan dan keaiban dirimu, yang pertama, duduklah engkau di hadapan guru, mursyid, murabbimu. Karena seorang guru dia tahu sampai di mana pemahaman muridnya, sampai di mana kekurangan murid. Tidak usah jauh-jauh, guru ngaji we. Itu guru ngaji. Dia walaupun tidak memandang wajah sang murid, asal dia dengar bacaan si murid, itu salah, dengung kurang. Kenapa? Itu bacaannya ikhfa. Itu hurufnya kenapa dibaca pendek, ada mat, mesti dibaca panjang. Guru ngaji. Apalagi guru yang menjadi mursyid dan murabbi kita. Jadi kalau ingin mengetahui kekurangan dan keaiban diri kita, duduklah di hadapan gurumu. Dengan ta'zim engkau minta untuk diperhatikan dan minta dikoreksi. Nih yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, jika engkau ingin mengetahui keaiban dan kekurangan dirimu, carilah orang yang bersahabat kepadamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah orang yang tulus dalam pertemanan denganmu, yang apabila engkau minta nasihatnya, engkau minta untuk dikoreksi, maka dengan tulus dia akan memberikan nasihat dan mengkoreksi dirimu. Tapi jangan merajuk. Ini ngomong minta koreksi, begitu dikoreksi merajuk. Tak negur ke lagi, nah kacau. Nih. Ini yang kedua. Orang yang memang benar tulus dalam bersahabat kepadamu. Ketiga, kata Imam Ghazali, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana keaiban dan kecelaan dirimu, carilah orang yang membenci dan memusuhimu. Ya. Tuh. Kita dalam kehidupan tidak setiap orang itu senang dengan kita. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak senang. Maka belajarlah dari komentar orang-orang yang membenci dan memusuhimu. Di situ engkau akan mendapatkan pelajaran bagaimana engkau hendaknya memperbaiki dirimu. Sebab hadirin rahimakumullah, orang kalau sudah benci, kalau sudah dalam hatinya ada hasad dan kedengkian, sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun perbuatan baik yang kita perbuat, tidak bakal pernah bagus dalam pandangan mereka. Betul kira-kira? Kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada hasad, kedengkian, sudah ada kebencian, sudah menanamkan bibit permusuhan, maka dia tidak akan pernah berkomentar yang baik dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Tidak bermusuh, cuma berdagang bersaing, kira-kira. Ya, kebetulan barang yang didagangkan sama. Yang ini jual roti, yang itu jual roti. Yang ini jual es, yang itu jual es. Mulailah itu yang kurang laku komentarnya lain. Oh, dia tuh wajar lah katanya, cepet nian laku, cepet nian banyak nian untungnya. Kenapa? Karena banyak batu esnya dibanding susunya. Lah. Nih. Ya kita bisa membandingkan ya. Yang namanya makanan kalau sudah pakai susu, lemak itulah. Bener tak? Makan apa baik kalau sudah ketemu susu lemak itulah. Dulu. Ya. Waktu pertama kali keluar sebuah, ana pernah tekiu, Ustaz Iqbal. Kan ana lama tinggal di Lemabang.
Jadi begitu lewat pasar Lemabang, gue jingok sop buah. Dalam hati anak berpikir, alangkah lemaknya sop buah itu. Makan dengan nasi anget-anget dirup. Iya. Rupanya es buah, melon, apel, anggur, biji selasi, rumput laut. Jadi siko, makin nata koko dulu. Siram makin terbayang. Nah, jawab, terbayang lah kira-kira rasanya. Ya. Segala makanan kalau sudah ketemu susu lemak galau pak, tidak lemak. Jarit buruk, kamu celup di susu dikecop lagi lemak. Nah bukti kelak. Susu yang puan yang cantingan itu nah buka, mbeklah jarit buruk, kan ibu apa? Celup ke di canting puan itu kecop, yang lemak itu susunya, bukan kan ibunya, bukan jaritnya. Kalau sudah ketemu susu, macam-macam. Ini cara wong nak berdagang. Ada yang dulu ada bakso, namanya bakso setan. Iya, begitu ditanya, ngapo sampai pentolnya Ustaz besar nian, ada pula bakso bunting. Kita buat pulau makanan, jangan salah. Jangan kalah, jangan salah. Palembang ini sebenarnya gudangnya makanan. Segala gawe tidak makan Palembang ini. Dari mulai dalam perut sampai masuk lubang kubur, makan galau itu. Nah, ketahu kamu. Yang bininya hamil, selamatan, panggil jemaah masjid, makan. Anak lahir, panggil lagi, marhaba, makan. Besar dikit anak bersunat, makan. Betul. Lulus sekolah, ngajak syukuran, makan. Nak berangkat mondok, selamatan, makan. Balik mondok, selamatan, makan. Nak berbini, ngajak selamatan lagi, sampai mati, makan. Maka itu tinggallah kamu di Palembang. Sudah di Palembang, ya. Ngapo? Segala gawi tidak makan. Makan galau, makmur. Tahu makmur? Uang lemak kita terjemur. Nih. Ya Allah. Buat juga makanan lemak-lemak. Ya. Musim ubi, beli ubi. Yuk gula merah campur kelapa parut, muat gomak. Tahu tak kau gomak nang? Itu makanan bingenang, lemak, gomak tuh, pakai ubi, ya. Jangan ditulis jual gomak di kacau itu di gerobak. Pakai nama baru biar dionya tadi jadi tren, jadi viral. Granat Bangladesh. Jadi pakai nama, Pak. Begitu ditanya, rami pembeli datang. Apa dia jual granat Bangladesh? Rupanya gomak, makanan lama tuh lah. Ada tahu kau gomak tahu tak? Jadi yang berdagang makanan baik, tidak memusuh, bersaing-saing. Akhirnya sudah mulai punya komentar yang tidak bagus. Jadi kalau kita kepengen tahu kekurangan kita, keaiban kita, kehilapan kita, kata Imam Ghazali, kau carilah orang yang memusuhimu, kau carilah orang yang membencimu. Dengarlah komentar dari lisan mereka agar engkau dapat bermuhasabah, agar engkau dapat memperbaiki di. Yang keempat, bagaimana cara mengetahui kekurangan dan keaiban diri kita? Hiduplah engkau bergaul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kau lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Kalau ternyata mereka adalah orang-orang yang baik, maka berhati-hatilah engkau. Jangan terlalu mudah menilai orang lain. Ternyata di sekitar kehidupanmu masih banyak orang yang lebih baik dibandingkan dirimu. Kalau yang kau lihat ternyata orang yang berperilaku buruk, jangan kau cemooh, apalagi kau caci maki. Kenapa? Karena bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan engkau lebih baik. Kenapa? Bisa jadi dia berperilaku buruk karena dia belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mau jadi baik, itu sekedip mata bisa jadi baik. Tapi kalaupun mau jadi jahat, mau jadi buruk, itu pun tanpa disangka, tanpa disadari. Dalam waktu yang singkat, akhirnya manusia bisa menjadi orang yang untuk menjadi orang yang buruk. Ya Allah, nih kita bicara marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Jadi tepat kalau dikatakan Rasulullah itu samudra keteladanan yang begitu jernih, yang tidak pernah habis mengeluarkan butiran hikmah buat kita.
Jadi kalau Rasulullah ibarat samudra, kita ini kira-kira ibarat apalah? Banyu farid, banyu got. Ya, kalau Nabi bening, kita ini banyu got nih butek, ya. Tahu butek? Itu bahasa Perancis. Nih. Iya. Nah ini baru satu kalau kita lihat dari bacaan kitab Maulid tadi. Dari sejarah kehidupan yang luar biasa, lahir dalam kondisi sudah sebagai anak yatim. Tapi Rasulullah walaupun yatim ibarat produk limited edition Nabi ini. Yatim yang luar biasa. Sampai-sampai siapapun orang yang berhubungan dengan Rasulullah semua dapat keberkahan. Bagaimana Halimatus Sa'diyah, bagaimana Suwaibatul Aslamiyah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana paman beliau yang juga berternak, berdagang kambing sampai ternaknya luar biasa sehat, gemuk. Tadi ada bayi perempuan ya, Halimah tadi ya. Diberikan nama Halimah. Mudah-mudahan jadi perempuan yang istimewa, anak yang soleha sebagaimana solehahnya Halimatus Sa'diyah. Bagus. Zaman mak ini adalah saro Ustaz Iqbal nak nyari wong ngenjuk anak betina pakai nama model mak itu. Katik lagi bang ngenjuk nama pakai Jenab. Aduh. Ogaya, Habibah, Maimunah, Sophia. Padahal itu nama-nama wanita yang terhormat dalam kehidupan Rasulullah. Nih. Begitu ditanya, kenapa tidak galak pakai nama itu? Tobat Ustaz, jadilah nyainya be, nama Jenabnya nyes, na'udzubillah. Lah. Nama boleh sama, tapi sifat watak perilaku belum tentu sama. Tadi Abu ya sebutkan hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum, baguskan nama-nama kamu. Ini pakai nama, ada yang pakai bahasa Sanskerta, ada yang pakai nama bahasa Inggris, macam-macam. Ya. Ada yang pakai nama ejaan lama, padahal hidup zaman Orde Baru. Nama anak putri poetry, pakai ejaan lah. Nama huruf I dipakai double E, ngacu-acu. Jadi nyainya wong lama apa dia? Queen nama ini. Padahal Queen. Lah ini zaman sekarang. Ya. Lanang lama itu dulu pakai nama Johnny Alec Primadonna. Yes salam. Aku nyangko kalau putih kemerahan rambut pirang, kapan nyingok budaknya ini dia Johnny Alec Primadonna. Kecil hitam kurus edong cepek jak timpo kadung beras. Ay. Giliran sekolah bahasa Inggris 4, nama barat bahasa Inggris 4, malu ke sana. Jadi jualan nama yang baik, nama yang bagus, nama yang berkah. Lah, kalau hadis Nabi, nama yang paling bagus itu kan Abdullah Abdurrahman, benar kan? Dalam hadis. Coba sekarang, kecuali di kalangan jamaah, kalangan habaib, banyak masih yang pakai nama itu. Tapi di kalangan kita, mana ada lagi Pak? Lama anak nilai ceramah Pak, ada 20 tahun lebih. Belum pernah meresmikan nama bayi pakai nama Abdullah, Abdurrahman. Nah Ustaz Idris nama abahnya Abdullah kan, Haji Abdullah. Nih, pakai nama sesuai dengan hadis Nabi ganjurkan begitu. Ini ngapo? Sudahlah Ustaz, kolot itu nama wong bingen Ustaz. Kalau pakai nama Abdurrahman kaget ditanya, stok lama bacanya itu. Lah. Lah, cobalah perhatikan. Padahal nama itu nama terbaik kata Rasulullah. Belum pernah aku ngeresmikan nama bayi Abdul Murad, Abdul Wahab, Abdul Razak. Aku inilah sisonya Abdul Majid. Ada si kok yang lagi ngetop Ustadz kita Abdul Somad. Kamu dosa nawa-nawa ke aku. Nama kamu siapa? Johnny. Lembang ini paling pinter ngenjuk wong gelar. Nama wong lah bagus-bagus. Abdul Rahman diundang Seman. Karena badannya gemuk, dinjuk gelar Seman bontet. Oi, ngapolah nak dinjuk gelar wah itu. Ya. Iya, nama Abdullah dipanggil Dola. Karena dia ni layar sentuh. Tahu layar sentuh? Tahu tak? Kurang pendengaran nang. Namanya layar sentuh, kalau dipanggil kurangnya apa namanya? Kurang connect, ya. Terpaksa ditepak dulu baru noleh. Nah, itu namanya layar sentuh.
layar sentuh. Nama dia tuh bagus, padahal sudah namanya Abdullah, dipanggil Dul. Kalau layar sentuh akhirnya digelari wong, Dul peka, kurang ajar. Jangan kamu nak ngelari wong model mah itu. Ya. Kalau kamu diunjuk wong gelar model mah itu, galak tak kira-kira kamu nerimonya. Jangan menggelari wong dengan gelar yang Nabi itu galak penesan. Tapi penesan Nabi hak. Rasulullah senda gurau, tapi senda gurau Nabi hak. Benar. Ketika datang nenek-nenek minta doakan kepada Rasulullah supaya masuk surga, apa kata Rasulullah? Innal ajus la tadkhulul jannah. Nyai-nyai tak masuk surga. Sedih nyai ini. Akhirnya ngadu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, aku minta didoakan sama Rasulullah biar masuk surga. Tapi Rasulullah jawab, nenek-nenek tak masuk surga. Hah? Begitu Rasulullah balik, apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku sudah mendengar jawabanmu yang menyusahkan orang yang mendengarnya. Jadi dia sedih. Dia susah, ngapo? Kau jawab ya Rasulullah bahwa nenek-nenek tak masuk surga. Apa kata Nabi? Inna zalika kazalik. Sesungguhnya yang aku jawab itulah adonyo. Benar, ngapo? Sebab Allah Subhanahu wa taala kalau masuk ke nenek-nenek dalam surga, balik muda galo. Termasuk yai-yai juga, minta maaf, ada yai-yai dah sini. Ada katik yang dipucuk 60 dalam surga, balik galo umur kisaran 30 tahun. Nih, ini hak. Senda gurau Nabi adalah benar. Kenapa? Sesuai dengan siddiq. Benar Nabi dalam perkataan, benar dalam perbuatan, dalam ibadah, hebat. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah itu kalau sholat, apalagi jadi imam, diprotes oleh makmum. Ada tak? Pernah tak? Kita dengar Rasulullah jadi imam atau makmumnya protes. Semua merasakan lezat, khusyuk sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti dicontoh oleh para imam-imam sekarang. Ya. Bagaimana ketika Rasulullah, makanya dalam hukum fikih ya, salah satu yang disyaratkan diutamakan jadi imam itu adalah yang paling disenangi oleh makmumnya. Yang paling disenangi oleh makmumnya. Walaupun banyak sebenarnya syarat kriteria yang lain, tapi diantaranya yang paling disenangi oleh makmumnya. Kenapa? Karena keindahan bacaannya, sempurna gerakannya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau untuk ukuran lamonya tidak usahlah. Rai kita ini dari depan ini sampai ke belakang lah kejingoan. Ustadz, Nabi itu pernah sholat Ustadz 1 rakaat 200 ayat. Siapa rainya? Majulah sini, sembahyang 1 rakaat 200 ayat. Majulah malam nih. Aduh. Kecuali yang mungkin hafiz Al-Quran, itu pun barangkali dalam kondisi tertentu dan dalam sholat tertentu. Aman rai kita ini Ustaz Iqbal lagi depan hampir belakang lagi jingoan galau, tak lebih dari kul 4 beradik itulah. Kul ya, kulhu, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Belum takbir lah catat malaikat, uji malaikat. Lu amang itu. Kul ya kulhu catatlah. Age uji malaikat, belum takbir. Nek kau tak percaya, catatlah. Begitu waladdallin amin kul. Nah kan uji malaikat. Kulianian. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau baca surat panjang, mulai rai lesu. Mata mejem, pala nunduk. Akhir-akhirnya kan nanya Ustaz, kalau dah hafal cak mana Ustaz? Kendak dia. Tu Ustaz jawab, sudah men kau tak hafal, baca kuliah kulhu baik. Ya tak? Oke, itu solat asar, al-falak dengan anas, putar-putar mah itulah. Malu wuy. Ya. Baca kuliah kadang-kadang tu balik-balik. Kalkul-kalkul, badbud-badbud, tamtum-tamtum. Tak betul-betul, bolak-balik, bolak-balik. Makanya ngaji Al-Quran, belajar dengan baik. Al-Quran. Nih. Jadi hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Ini dari sisi ibadah. Di masjid sukses Rasulullah jadi imam yang baik. Rumah tangga, jangan ditanya. Tidak mungkin keluar baiti jannati kalau rumah tangga Rasulullah itu tidak sukses. Karena sukses maka keluar ungkapan Nabi baiti
jannati. Budak muda mak ini hari nak ngomong baiti jannati, aku nak jingok rainya dulu. Tinggal ngontrak di bedeng bawah rumah, hari panas berdebu, hari hujan bocor kebanjiran pula. Nak ngomong baiti jannati, bini sakit gigi, anak 3 demam panas, susu habis, pempes habis, laki tadi pula nyari rezeki, balik dah ngawak duit. Nak ngomong baiti jannati, sini maju. Nih, coba. Ini dalam rumah tangga ternyata Rasulullah sukses Nabi. Di medan perang tampil jadi panglima perang yang gagah berani. Makanya anak sering kali sampaikan dalam setiap kesempatan ceramah maulid, kita nyuntuh Nabi tak usah yang sulit-sulit, tak usah yang berat-berat, ngukur diri baik, sadar diri baik. Ya, iyo, lah iyo. Balik ini nah malam ini nak tidur, hari hujan ini, ya, lesu, perut kenyang. Liwat, adab tidur, jangan macam-macam. Bangun tidur kadang-kadang, apalagi zaman sekarang, subuh lebih cepat, 4.20. Kalau bangun jam 4 kacar-kacar. Lupa nak baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Iyo berewang aku lancar, subuh besok, buktikan. Ya. Nih, yang simpel, yang sepele, kadang-kadang kita lupa. Nak tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut. Maka itu kadang-kadang tidur galak mimpi jahat karena tidak melok cara Rasulullah. Lagi lemak tidur, nyerit. Begitu ditanya, ngapo nang? Jembat dalam pera roboh, kau udah bacoan tidur. Tidak melok nak? Nabi ngajarkan miring kanan, ngadep kiblat. Inilah kejadiannya. Ya. Tapi luar biasa syariat Rasulullah. Tuntunan Rasulullah. Sampai mimpi jahat pun tetap ada etika, tetap ada tuntunan. Nih, kalau mimpi jahat, sunat baca ta'awuz. Ngapa kau tahu? Nah, galak mimpi jahat ya. Sunat merubah posisi tidur. Sunat baca doa, Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam wa min a'malis syaiton. Sunat isyarat berludah ke kiri 3 kali, mang. Isyarat berludah ke kiri 3 kali. Nah, bukan ada banyak ludah, mamang itu gagal paham, salah pendengaran akibat duduk di jauh belakang sana. Kata Pak Ustadz kalau mimpi jahat sunat berludah ke kiri, berludah nian, mamang itu ke kiri, ngentak rai bibi sebelah. Apa kau besok pagi nangis bibi, Ustadz, mamang kau tak sayang lagi sama aku. Ngapo bi pagi-pagi nangis? Semalam Ustaz lagi tidur menecos 3 kali raiku di ludah. Taulah dewek, ludah wong tidur jam 2 malam pakam. Kando tidak melok carana yang simpel wae. Bukan MC, siapa MC tadi? Aku nih ceramah sampai jam berapa? Nah, terus lanjut. Kamu lemak nih. Jadi yang simpel. Makan, ya? Makan. Ini kalau lah makan kadang-kadang, begitu jingok di piringnya, monggol. Tertutup nasi lantak lauk. Kapan beluk, berdesau aku, wong apa bukan ini. Segalanya nak dimakan kalau. Maka dalam kitab Syiarus Salikin, pada adab makan, itu makro hukumnya kita meletakkan lauk lebih dari 3 di atas pinggan, di atas piring. Acak dengan sambal tak masuk Ustaz Iqbal. Tak masuk. Lauk. Oh, yuk semangat kalau Rai kalau sudah cerita makan. Oh, ya. Yeah. Maksud lauk itu sudah ada telur, ada tempe, ada iwak. 3 kan? Nah, tapi Ustaz aku nih kepengen juga yang lain. Habis ke dulu semacam baru tambah lagi yang lain. Cuma mak mana Ustaz kita nih makan berancis sama kayak ini. Ngulang lagi balik ke meja. Cire nih kawan. Maka terpaksa cedok galo-galo. Cedok galo-galo. Itu toma namanya. Ambek berkat Ustaz. Bukan berkat, toma. Yeah. Jangan nyedok nasi di jingok. Wadah nasi itu ada 2 macam. Ada nasi putih, ada nasi kuning. Ambeknya galo. Nasi putih 2 centong, nasi kuning 2 centong. Ngomongnya agak berkat. Itu toma, bukan nyari berkat. Benar kira-kira? No. Segala yang ada dicedok jadi makannya galo.
Mulai dari pertama ngembek nasi, rendang 2 iris, ayam 2 potong, pentol beduk, cengkem sekali 2. Maju lagi pula, capcay, cedok, iwak panggang, laju, cucuk pakai gerpu. Maju lagi selangkah, pindang tulang, tekubek-kubek, wadah centong dengan mangkok itu. Nak nyari daging. Kamu baca ya, mereknya tuh pindang tulang. Jadi jangan nak mencari daging. Kesel mamang belakang. Ji mamang, makan kalau wong lagi bukan kau baik lah. Coba. Terakhir sekali baru ngambil acar sambal, baru ada lalap, baru ada kemplang kerupuk di ujung sana banyu minum. Laku apal ke dulu nang. Benar. Benar kira-kira. Kamu adik-adik, kalau pertama makan yang kamu mbak pertama kali apa dia? Hah? Piring, nasi. Asing wae, nak kamu wadai pakai apa nasi itu? Ngambek be, mentanglah diajak cerita makan, jadi jawabnya nasi. Cerita makan. Apalagi kadang-kadang kita pergi acara yang di tempat yang gerot-gerot itu ada yang di hotel, di gedung-gedung itu. Kadang-kadang makan hati juga Ustaz Iqbal. Kita dipinta ceramah, dikabul ke mak mano Pak. Anak kadang-kadang kuatlah nak nolak Pak. Kalau acara wong resepsi di gedung minta ceramah tuh. Tak pula dengar wong. Di gedung itu nak nyanyi, nak joget. Iyo. Cobalah kamu perhatikan. Ada pula jogetnya yang tua-tua melok joget itu nama siapa? Kita nak macam doa ini, nak ceramah. Duduk di kursi depan, nyingok nyai-nyai joget. Yang betina rame-rame, apa? Mamere yang makanya ke kiri, ada kan? Yang berputar-putar itu kan? Ke kanan. Sibuk muter, ujung-ujungnya, ujung sewet, tertijak di sendalnya, nyampak, nah lejak kau juga. Nyingok joget, dalam hati anak nak macam doa, tak kabul juga doa aku, lantaknya inilah joget duluan. Iyalah. Ada joget mamire itu, sudahlah, cari joget yang lain bela. Cari yang lain. Begitu diminta untuk maca doa naik anak ke panggung. Begitu anak mak panggung, Pak, belum maca doa ini, Pak. Kapan nyinguk yang belah sano, lantak pondok martabak. Yang belah situ lah ngelanjak ke pondok sate. Yang belah sano ngentak pondok pempek. Dalam hatiku, ya Allah, tinggal wong apa ida aku. Kalau makan. Padahal tertulis di surat undangan tuh mohon doa. Kapan doanya? Kalau perkara restu pacak lemak bapaknya, bukan urusan kita. Kalau kita tak restu juga emak dengan bak budak itu masih jadi gawe dia. Ya, perkara restu itu urusan wong tuh. Tapi doa, apa kita sudah turut mendoakan? Belum. Padahal dia mengharap kita untuk berdoa. Tapi begitu diajak doa, dia sibuk makan, yang sibuk untuk berselfie, yang sibuk untuk berfoto. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Terlalu singkat waktu, terlalu miskin kata dan kalimat. Kalau kita ingin menguraikan bagaimana indah dan sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kalau sampai digambarkan oleh Hasan bin Sabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mubarra'an min kulli aibin, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suci, bersih dari setiap kekurangan, jauh dari hal-hal yang tidak sempurna. Ka'annaka khuliqta kama tasya, sebagaimana engkau seakan-akan engkau diciptakan wahai Rasul seperti menurut apa yang engkau inginkan, karena sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paling tidak melalui cara-cara yang sederhana seperti ini kita bisa memperbaiki diri dari sesuatu yang sepele, dari sesuatu yang menjadi aktivitas dalam keseharian kita. Ini dapat kita perbaiki untuk mencontoh bagaimana keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit pencerahan ini menjadi pengetahuan dan manfaat buat kita bersama, dan tidaklah kita bubar meninggalkan tempat ini melainkan Allah catatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang di dalam kalbu kita terdapat rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah Masya Allahnya kalau yang penceramahnya Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Beliau tak hanya menanamkan ilmu kepada kita, akan tapi beliau pun menanamkan rasa kebahagiaan di hati kita. Masya Allah. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada beliau, semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu talqin zikir yang kami mintakan kepada Abuya Umar Abdul Aziz, sekaligus menutup dengan doa. Kepada Abuya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقملنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفيت مرضانا ومرضاهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Dengan pembacaan talqin zikir dan ditutup dengan doa, itu sebagai tanda berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata, baik itu dari perkataan maupun penyebutan nama. Kami mohon maaf dan marilah kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami infokan kepada para hadirin dan para asatiz, itu setelah ini akan ada sanlat malam.